Mantan pacar menolak kembali seorang pemuda yang juga menjadi sopir ambulans di Padang, Sumatera Barat. Nekat mencoba mengakhiri hidup. Sang mantan yang ada di lokasi langsung membawa pemuda patah hati ini ke rumah sakit hingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Seorang pemuda dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat dalam kondisi kritis. Sebelumnya, pemuda yang bekerja sebagai sopir ambulans ini diselamatkan warga di halaman Masjid Raya Kota Padang dengan kondisi mulut berbusa. Korban langsung mendapat perawatan intensif dan tim medis berusaha mengeluarkan sisa cairan racun dari dalam tubuh korban. Pemuda ini diketahui mencoba mengakhiri hidup lantaran mantan kekasih yang diajaknya bertemu di halaman Masjid Raya menolak untuk kembali menjalin cinta. Korban yang frustasi memilih bunuh diri hingga akhirnya diselamatkan sang mantan bersama warga. Ceritanya, diajak janjian ketemu. Iya. Di mana? Di Raya. Terus? Cuma mampir KTP sama ATM. Pulang lagi kan waktu pulang itu naik ke bus lah kejang-kejang saja. Kenapa dia kejang-kejang? Minum. Alasannya kenapa? Itu sih nampaknya. Hubungan adek dengan dia? Dulu pacaran kita. Mantan pacar. Beruntung, nyawa korban berhasil diselamatkan. Namun korban masih harus dirawat hingga kondisi kesehatannya pulih. Semoga dengan kejadian ini korban bisa menyadari jika bunuh diri bukanlah jalan keluar jika mendapatkan masalah. Nita Kristiawati, wanita asal Bandung, Jawa Barat yang dituntut ganti rugi 1,2 miliar rupiah oleh mantan kekasihnya dan dijadikan tersangka oleh polisi mengikuti sidang pra-peradilan pertamanya. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita. Saya Arlista Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Didampingi kuasa hukumnya bersama keluarga, Nita Kristiawati menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Nita menggugat status tersangka yang dikeluarkan Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan pertama ini tidak dihadiri oleh pihak Polda Jawa Barat. Majelis hakim hanya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan dan sidang pra-peradilan ditunda hingga Senin pekan depan. Bahwa syarat untuk menjadikan seseorang itu tersangka adalah minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar mereka menjadikan klien kami menjadi tersangka? Alat bukti apa? Begitu. Setelah gelar perkara, ternyata bukti-bukti yang dibuat oleh penyidik yang disajikan oleh penyidik hanya ada 2. Pertama adalah bukti surat, yaitu fotokopi kwitansi yang sudah lunas karena itu pinjaman. Yang kedua adalah mengenai bundel transparan yang mana tidak jelas di situ untuk apa, dan kami juga sudah menyerahkan bukti bundel transparan yang jumlahnya jauh lebih besar. Itu mengenai bukti surat. Yang kedua adalah bukti saksi. Saksi yang diajukan itu ternyata tidak pernah mengenal kita sesungguhnya, begitu. Ada 5 orang begitu ya. Jadi artinya mereka tidak mengetahui apapun. Ada 1 orang inisial R saksi, tapi itu hanya menjelaskan bahwa mereka pernah minjam uang. Beliau pernah minjam uang. Tidak menjelaskan apakah ada penipuan, penggelapan, karena itu memang tidak ada. Sementara itu bagi Nita, status tersangka yang kini disandangnya menjadi pukulan berat, di mana ia dituduh menipu dan penggelapan yang tidak pernah dilakukannya.